Halo teman-teman kolektor saham dimanapun berada. Kali ini masih nggak jauh-jauh ya dari pembahasan video-video sebelumnya. Kita masih akan membahas tentang lingkungan Bapak Prajogo Pangestu, di mana beliau beberapa tahun ini memang eksis dengan gebrakan-gebrakan baru, saham-saham IPO baru yang terbang sampai ribuan persen. Mulai dari tahun 90-an dimulai dari holding besarnya yaitu BRPT yang menjadikan sebuah konglomerasi besar, Barito Group. Setelah booming CDA masih disambut kembali langsung tanpa jeda, ada kabar untuk IPO baru, yaitu kemungkinan 2 perusahaan. Yang saya dengar ya, satu perusahaan akan IPO di kuartal 3 dan satu lainnya menyusul di kuartal 2 tahun depan 2026. Cukup menarik karena seperti yang bisa kita lihat bahwa saham yang akan mudah digoreng dengan syarat tentunya kepemilikan owner itu besar, lalu saham beredar di masyarakat gampang diangkat, seperti hitungan mudah ya, misal ciri khas IPO Pak BP itu minimal atau kepemilikan owner itu sekitar 90% atau bahkan lebih. Jadi masyarakatnya 10 sampai di bawah 10%. Yang kedua, ada hal menarik tentang calon IPO ini seperti Gria Idola. Seperti teman tahu, Pani dan grup-grup properti lainnya pernah booming beberapa tahun lalu, karena sebenarnya properti itu lumayan gampang menciptakan kecap-kecapnya ya, karena ya walaupun ekonomi lesu dan penjualan menurun dan lain-lain, adanya penambahan lahan akan menjadi satu hal yang dapat diinjek, yang membuat hype, berbeda dengan seperti tambang ataupun ya sektor lain lah, mau di retail lalu komoditas, itu butuh satu hal yang lebih kuat dari acuan utama, katakanlah komoditas ya, batu bara. Jadi ketika harga batu bara sedang hancur-hancurnya, katakanlah di bawah $80, mau bagaimanapun emiten tersebut menggoreng berita, katakanlah mendapat lahan baru ataupun mendapat kontrak baru dan lain-lain, itu tidak akan cukup untuk membuat hype yang besar, ya paling tidak sehari 2 hari oke lah ya. Berbeda dengan properti, seperti yang saya katakan tadi, karena itu akan berimbas langsung terhadap ekuitas perseroan. Misalnya setelah nanti Gria Idola ini listing dan hype ya, katakanlah naik 10 kali lipat, lalu normal turun menjadi 6 kali lipat, dan di titik itu mungkin ada aksi korporasi, entah itu mencaplok saham saham tertutup, bukan saham di bursa ya, dengan kepemilikan lahan yang besar misal, otomatis itu akan langsung dicatat ke dalam ekuitas Gria Idola tersebut dan membuat seluruh
pandangan atau seluruh tipe investor di bursa saham itu melirik ke Gria Idola. Contoh, orang yang spekulan ya tentu tanpa alasan apapun menganggap ini sangat menarik karena hype, karena sentimen, karena momentum. Dan bagi investor fundamentalis, langsung ambil kalkulator, cek seberapa peningkatannya dan seberapa worth it harga sekarang dengan valuasi yang akan tercipta setelah ekuitas tersebut digabungkan, bla 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 ya. Lah itu kan sudah menarik minimal tuh dua investor ya, dua tipe investor, spekulan dan fundamental. Dan juga nanti saatnya ketika mereka berdua sudah masuk, si investor teknikal tentu akan membaca ini adalah momentum reversal, saham yang turn around akan naik, entah itu sempat menyentuh MA50 lalu mantul, dan menurut mereka ini adalah momentum yang tepat untuk masuk lah. Sempurna ya, gayung bersambut ketika investor secara tidak langsung itu sudah kompak untuk sama-sama membeli, sama-sama memborong, dan disitulah hukum ekonomi berlaku, permintaan dan supply. Jadi supply and demand ya, ketika permintaan naik dan yang jual nggak banyak, jadi nggak imbang, otomatis harganya naik. Nah disitulah hype kembali, disitulah saham lain tidak diperhatikan, semua orang fokus ke dalam Gria Idola. Nah itulah yang menurut saya kelebihan dari properti, dan khususnya Gria Idola ya yang akan listing. Dan satu lagi untuk sektor yang seksi untuk sering digoreng, yaitu sektor holding. Semua sektor ya ke dalam satu emiten, sektor investasi seperti contohnya BRPT sejak tahun 90-an masih gampang dibuat eksis sampai hari ini. Kasih aja sentimen dikit, otomatis yang menambah ke ekuitas. Nah, langsung segar lagi ya kan. Kalau teman-teman mau bukti, ada satu contoh. 2022 hype batubara, Lotuk Kong menjadi nomor 1 di Indonesia, menjadi orang terkaya nomor 1 dengan tambang batubaranya. Sempat stock split juga, dan sangat hype ya kalau itu ya. Ya walaupun emiten batubara lain juga sedang naik daun kala itu, namun tetap yang paling top saat itu memang Lotuk Kong. Nah hari ini coba teman-teman lihat di YouTube, di stream Stockwit dan lain-lain, siapa yang bahas saham tersebut? Nggak ada, karena memang hype batubara itu harus bisa mengalahkan harga acuan. Jadi sekarang walaupun misal games atau batubara Lotuk Kong mencaplok tambang di Australia dan lain-lain, itu nggak bakal juga bisa mengalahkan pesimisme pasar tentang sektor batubara, karena harga acuannya memang sedang di bawah, karena memang siklusnya sedang di bawah. Beda halnya dengan memang siklusnya sedang di atas, harga batubara naik tajam. Nah itu emiten batubara yang sedang merugi pun
yang manajemennya bobrok pun itu akan terbang ke utara. Ya begitulah perbedaannya. Dan satu contoh lagi, Pani, ketika mereka backdoor listing, apapun rencana mereka kita tidak tahu apa yang akan ditambah dan lain-lain, tapi itu membuat hype yang sangat besar dan membuat semua orang berbondong-bondong masuk, dan hingga kini valuasinya terus dijaga dengan bertambahnya aset dan lain-lain, dan itu lama-kelamaan akan diterima oleh semua jenis, semua tipe investor maupun spekulan dan fundamentalis, karena memang secara fundamental memang benar-benar bertambah gitu ya. Lalu kita masuk ke segmen yang kedua. Kapan hal ini akan berakhir? Maksudnya setelah Lotuk Kong berganti ke Pak PP dan sampai hari ini masih Pak PP, nanti bagaimana akhirnya? Apakah memang selamanya Pak PP akan memegang IHSG dan IPO baru akan terus dinantikan? Nah, saya punya pandangan lain. Ada sebuah contoh ketika di bawah 2008 hal yang sama pernah terjadi, mirip seperti Pak PP sekarang ini, yaitu Grup Bakri. Jadi Grup Bakri itu pernah mendominasi sampai mengantarkan Abu Rizal Bakri menjadi nomor 1 di Indonesia. Mirip, semuanya hampir mirip dengan konsepnya Pak PP sekarang. Namun pada akhirnya memang berakhir dengan lumayan mengenaskan. Semua kapital market cap-nya itu menyusut dan semua kekayaannya menyusut, menjadikan Abu Rizal Bakri sekarang terdepak dari 10 besar. Saya takutnya memang seperti ini kejadiannya, karena konsepnya sama ya. Walaupun saya tidak berharap separah ini, karena saya melihat di satu sisi lain Bakri terlalu serakah, tidak seperti Pak PP yang seambisiusnya dia itu, dia mempunyai karakter yang tidak gerasa gerusuk gitu ya. Beliau orang yang terkonsep, beliau orang yang sangat mature. Satu hal yang bisa saya jadikan kunci setelah mempelajari gerak-gerik Bakri dan mempelajari konsep yang hampir sama dengan Bakri yang dilakukan Pak PP ini, satu alarm besar kapan kita harus meninggalkan hype ini atau meninggalkan saham-saham Pak PP. Yang pertama, ketika hutang di beberapa emiten yang dimiliki Pak PP itu terus melonjak dan semakin besar, walaupun tidak langsung mengalahkan ekuitasnya. Jadi DER-nya jangan terfokus hanya di bawah 100% ataupun di atas 100% ya. Ini bisa menjadi jebakan ya. Katakanlah hanya 90% itu di bawah 100%, di mana semua orang masih mengatakan aman. Tapi 90% di semua emitennya. Bayangkan saja semua grup semua emitennya mencetak hutang yang hampir mustahil terbayar, katakanlah. Jadi tidak akan membantu tingginya kapitalis pasar atau tingginya harga di bursa. Itu tidak akan membantu untuk melunasi hutang-hutang yang telah dicetak. Jadi itu kuncinya ya. Perhatikan hutangnya. Karena kalau fundamental secara keseluruhan memang kita jarang melihat kalau di saham Pak PP ya, IPS hanya 10 perak misal,
harganya sudah 10.000 gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang make sense. Tapi yang paling kunci adalah hutang. Karena ketika Bakri hal tersebut terjadi, hampir seluruh emitennya terlilit hutang. Ya, dari pendapatan tidak akan terbayar karena memang sahamnya sudah digoreng gila-gilaan ya, valuasinya sudah gila. Ya semoga tidak terjadi ya, tapi satu pesan buat teman-teman, kuncinya yaitu hutang. Ketika hutang sudah tidak terkendali, persiapkan untuk melepas seluruh yang ada dalam game ini, keluar secepat mungkin, dan amankan aset masing-masing. Oke? Apabila ada saran ataupun kesalahan yang saya sebutkan, teman-teman bisa sharing di komentar di bawah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.